Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan masuk ke rangka batang, atau rangka batang ini sering disebut dengan truss. Jadi bagaimana kita menghitung rangka batang? Salah satunya dengan metode of join atau metode keseimbangan titik buhul. Selain metode of join tadi, masih ada lagi beberapa teknik perhitungan untuk menghitung rangka batang. Nanti kita lihat. Struktur rangka batang atau struktur rangka adalah struktur yang terdiri dari batang-batang yang terletak pada bidang rata, ya, bidangnya rata, dihubungkan satu sama lain dengan sendi pada ujung-ujungnya, ya, biasanya dengan sendi pada ujung-ujungnya. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Kita menganalisa dengan statis tertentu. Struktur rangka batang sering kita jumpai pada rangka jembatan, pada rangka atap, struktur rangka untuk tiang listrik dengan tegangan tinggi, ya. Berarti ini memang kondisinya biasanya bukan kondisi tiang listrik biasa yang kita sering jumpai, tetapi memang dia sudah berbentuk rangka dari baja. Biasanya disebut dengan untuk pemasangan sutet, ya. Untuk saya lupa kepanjangannya. Yang penting ada saluran listrik ataupun jaringan listrik untuk tegangan tinggi. Struktur rangka batang dapat diklasifikasikan sebagai struktur rangka batang statis tertentu dan struktur rangka batang statis tak tentu. Struktur rangka batang statis tertentu berarti ada 3 reaksi yang akan kita ketahui, ya, yang akan kita ketahui. Kalau yang ini melebihi dari 3 reaksi. Statis tak tentu. Cara menghitung gaya batang, dasar perhitungannya yaitu perhitungan gaya batang pada bangunan rangka batang berdasarkan yang pertama, gaya luar, yaitu beban-bebannya yang bekerja pada titik buhul. Titik buhul itu berada di sini, disebut dengan join. Titik buhul, ya. Ya. Kemudian titik hubung ataupun titik buhul tersebut bersifat sendi bebas, ya. Kondisinya bersifat sendi bebas tanpa gesekan. Ketiga, sumbu-sumbu batang yang bertemu pada satu titik pusat sendi. Nah, ini rangka batang pertama, rangka batang kedua. Di sini kondisinya sendi bebas, ya, dari kondisi yang ada. Misalnya. Ini begitu juga, ada 4 batang yang terkondisikan oleh sendi. Di sini ada batang vertikal, ada batang horizontal, ada batang diagonal. Ini bisa kita hitung, ya. Ini kita hitung. Berdasarkan anggapan tersebut, maka timbul beberapa gaya dalam batang yang garis kerjanya bersatu dengan sumbunya. Ya, ini saya arti gaya dalam pada batang, ya. Ya, skip. Sudah tepat bahasanya. Anggapannya yaitu beberapa gaya dalam pada batang yang garis kerjanya gaya dalam, ya, bukan dipisah bahasanya. Gaya dalam nih pada batang yang garis kerjanya bersatu dengan sumbunya. Dengan demikian gaya batang itu terdiri dari 2 kondisi. Nantinya ada kondisi negatif dan ada kondisi positif. Kondisi negatif itu merupakan gaya batang tekan, ya, menuju titik buhulnya atau joinnya. Kemudian gaya batang kedua yaitu kondisinya tarik keluar dari titik buhulnya, ya, menjauh dari titik buhul atau joinnya. Dalam kita mengasumsikan ini, perhitungannya kita tidak akan menyertai momen, ya, dan tidak menyertai gaya lintang. Tidak disertai momen, lentur, dan gaya lintang. Kita hanya menganalisa gaya batang yang terjadi. Sesuai dengan asumsi yang diambil, ya, maka berat sendiri batang dapat diperhitungkan dengan prinsip setengah berat total batang tersebut dianggap bekerja terpusat pada ujung-ujungnya, ya. Seperti ini tadi. Berarti kan ini total 100, berarti di sini 50, di sini 50. Reaksi seperti itu, asumsi seperti itu gitu kalau dia simetris. Kemudian, bila asumsi yang diambil 100% dapat dipenuhi, maka rangka batang tersebut hanya akan timbul tegangan normal tarik dan tekan sajam. Nah, makanya kalau asumsinya 100% itu seperti yang kita bicarakan tadi, setengah berat itu ke kiri dan ke kanan, maka kalau dia terpenuhi, yang akan keluar hanya tegangan normal tarik dan tekan saja. Tetapi jika pelaksanaannya asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul namanya secondary stress. Kalau tadi namanya primary stress yang hanya timbul 100% normal tarik dan tekan saja. Kalau dia nanti asumsinya di luar itu,
maka disebut dengan tegangan yang kedua. Secondary stress yang akan keluar yaitu momen lentur dan gaya lintang. Bila penyimpangan dari asumsi hanya sedikit, ya, nggak lebih besar, maka secondary stress-nya yang timbul juga kecil. Ya, penyimpangannya tidak banyak, maka secondary stress yang timbul akan kecil. Sehingga dapat itu diabaikan. Jadi kita bisa menghitung dengan kondisi pada batang tarik dan batang tekan saja, ya, tanpa adanya momen dan tanpa adanya gaya lintang. Beberapa cara perhitungan gaya batang bisa kita lihat di sini. Keseimbangan titik buhul atau metode of join, ini akan kita coba hitung nantinya. Kemudian cara Ritter atau metode potongan, nanti bisa kita coba juga. Yang ketiga cara Cremona atau cara grafis atau cara digambar gitu. Ya, kalau ini melalui perhitungan analisa, kalau ini bisa menghitung dengan bisa dihitung melalui gambar. Keseimbangan titik buhul atau metode of join-nya yang pertama, salah satu cara atau metode penyelesaian untuk mencari besarnya gaya batang pada struktur rangka batang, yaitu dengan meninjau kesetimbangan gaya pada tiap-tiap titik buhul atau pin join. Pin join itu di sini. Join-joinnya tadi. Join. Kemudian, pada dasarnya prinsip metode keseimbangan titik buhul dapat dijelaskan sebagai berikut. Apakah konstruksi termasuk statis tertentu dalam atau statis tertentu luar dengan menggunakan rumus? Ya. Jadi, apakah termasuk konstruksi bukan atau, sorry. Dia apakah termasuk statis tertentu dalam dan statis tertentu luar. Nah, ini. Bukan atau. Kalau atau dia bagi dua nanti. Jadi dia ada dua kondisi yang harus kita penuhi. Apakah konstruksi termasuk statis tertentu dalam dan statis tertentu luar. Ya. Dengan menggunakan rumus, kalau kita mau mengeceknya, kita bisa menggunakan rumus di awal, kontrol statis tertentunya yaitu S sama dengan 2J kurang R. J sama dengan titik buhul, ini J itu berarti rangkaian batang dikumpulkan pada satu titik. Kemudian reaksi tumpuan, ini tumpuan, ya. Ini diambil nilainya 3. Karena apa? Karena kita menghitung melalui statis tertentu, maka statis tertentunya di sini misalnya sendi, di sini roll. Tidak bisa kita jumpai sendi dan sendi, ya. Karena kalau sendi dan sendi sudah melebihi satu reaksi yang tidak terkondisikan, karena reaksi maksimal pada statis tertentu itu tidak melebihi dari 3 reaksi. Maka ini kita jadikan dia sendi dan roll. Maka dihitung 3. S sama dengan jumlah batang. S itu yang akan kita cari. Dan kita bisa hitung melalui manual, tetapi bisa kita cocokkan apakah itu masuk dalam statis tertentu dalam dan statis tertentu luar. Apa yang dimaksud dengan statis tertentu dalam? Apa yang dimaksud dengan statis tertentu luar? Statis tertentu dalam arti kata batangnya sesuai dengan hasil perhitungan. Ya, sesuai dengan hasil perhitungan. Sedangkan statis tertentu luar, kondisinya itu sesuai dengan perletakan. Yaitu kalau statis tertentu tidak melebihi dari 3 reaksi yang akan kita perhitungkan. Ini contohnya, ini disebut dengan gambar ini gambar statis tertentu dalam dan termasuk statis tertentu luar. Di mana disebut statis tertentu dalam? Yaitu dengan S sama dengan 2J kurang R, S sama dengan 2 kali 5, J-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali 5 dikurangkan 3, 3 itu dari jumlah reaksi yang ada, yaitu ini, 1, 2, 3, maka 10 kurang 3, maka harusnya batang yang akan kita hitung ada 7 batang. Bisa kita lihat di sini, S1, ini batang pertama, S2, S3, S4, S5, S6, dan S7. Berarti terkondisikan statis tertentu dalam. Ya. Sekarang kita lihat statis tertentu luar masuk nggak? Ya, dari perhitungan kita tadi kita sudah menggunakan 3, maka masuk dalam statis tertentu luar. Maka gambar ini disebut statis tertentu dalam dan termasuk statis tertentu luar. Dan ini oke untuk kita perhitungkan. Gitu. Yang kedua, ada gambar seperti ini juga, tetapi ada tambahan batang di sini. Maka kita bisa hitung, joinnya akan sama. Joinnya berarti ada, sorry, ini saya, sebentar, ada kesilapan. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada gambar statis tertentu dalam, tetapi dia mempunyai derajat 1. Derajat 1 dalam arti kata kelebihan satu batang sesuai dengan kondisi perhitungan. Kalau di
kondisi perhitungannya kita lihat dia 11 batang, ya. S sama dengan 2J kurang R. Joinnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Dari kondisi ini berarti 2 kali 7, ya, 2 kali 7 sama dengan 14. 14 dikurangkan reaksi tumpuan, yaitu ada 3, 2 di sini dan 1 di roll, berarti 3. 14 kurang 3 seharusnya 11. Tetapi tidak sama dengan 11, S-nya ada 12. Ya, setelah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kondisi ini disebut dengan statis tertentu dalam derajat 1. Derajat satunya yaitu batangnya, kelebihan 1 batang dari hasil perhitungan, dan termasuk konstruksi statis tertentu luar. Pak, apakah ini bisa dianalisa? Bisa, ya, dengan kondisi yang ada masih bisa kita analisa. Kemudian ada namanya statis tertentu dalam, tetapi termasuk konstruksi statis tak tentu luar, ya. Jadi dia tidak termasuk dalam konstruksi statis tertentu, ya, luar. Mengapa? Kita lihat. Dia masuk dalam statis tertentu dalam. Kita lihat di sini ada 5 join, ya. Maka 2J 2 kali 5 dikurangkan 3 dapat 7 batang. Setelah kita hitung 7 batang, ini ada sampai S7. Tetapi tumpuannya yaitu sendi, berarti melebihi dari 3. Ya, melebihi dari 3, maka ini termasuk dalam statis tertentu dalam, tetapi termasuk konstruksi statis tak tentu luar, atau tidak termasuk dalam kondisi statis tertentu. Ini dengan metode lain yang akan kita kerjakan, karena masalahnya tumpuannya yang berbeda. Kemudian tadi setelah kita kontrol statis tertentunya, masuk kepada tahap kedua, itu kita menghitung menggunakan dua persamaan nantinya, yaitu persamaan fx, sigma fx, semua gaya dikumpulkan pada sumbu x, dan sigma fy, semua gaya dikumpulkan pada sumbu y. Tetap kondisi sama dengan 0. Kemudian, maksimum hanya ada 2 gaya batang yang belum diketahui. Ya, berarti seperti ini misalnya. Nanti kan ini ada 4 batang. Batang pertama, kedua, ketiga, 4. Yang mana yang akan kita cari itu, yang akan kita perhitungkan dari nilai yang ada, kita memulai yaitu 2 batang yang maksimal yang belum diketahui nilainya. Berarti kalau ada 4, berarti 2 batang sudah diketahui dan 2 batang lagi yang belum diketahui. Itu maksimal. Pak, kalau 1 batang gimana? Kalau 1 batang bisa kita perhitungkan. Kalau 2 batang oke, 3 batang yang tidak bisa. Ya. Kemudian hitungan bernilai positif. Kalau hasil hitungannya bernilai positif, berarti asumsi awal kita sudah betul. Maka berarti batangnya batang tarik, nilai positif. Kemudian jika hitungannya bernilai negatif, berarti asumsi awal kita salah, dan kita menjadikan itu menjadi batangnya batang tekan, kalau dia hitungannya bernilai negatif. Apabila gaya batang meninggalkan titik buhul, maka itu batang tarik, dan apabila gaya batang menuju titik buhul, itu batangnya batang tekan. Ini dia. Ya. Ini ada contoh soal. Misalnya begini. Ada batang, kondisinya kalau kita hitung secara manual ada 9, ada P1-nya 1 ton di bawah ini, kemudian P2-nya 2 ton, dan P3-nya 3 ton. Tumpuannya sendi roll, berarti bisa kita kerjakan, ya. Tapi kita kondisikan apakah dia masih statis tertentu dalam, tanpa ada derajatnya, atau kelebihan batangnya, kita kontrol dengan hitungan kita. Jadi sama dengan titik buhul, ini dia 6 titik, ya, 6 titik, 1, A, B, mana B? A, B, C, D, E, F. Berarti kan ada 6 join. Kemudian R-nya, ya, tumpuannya ada 3, berarti tumpuannya ada 3. Yang tidak diketahui, yang akan kita cari ada 3, yaitu sendi ada 2, roll ada 1. Berarti oke. Jumlah batang sama dengan S sama dengan 9 elemen batang. Ya, totalnya ada 9 tadi. Tapi kalau kita cari, coba kita hitung, S sama dengan, bukan 2K, 2J, sorry. 2J dikurangkan R, ya. 2J dikurangkan R sama dengan 2 kali 6 kurang 3, 9 batang. Berarti hitungan kita sama dengan kondisi real dari batang. Maka termasuk statis tertentu dalam dan statis tertentu luar. Untuk perhitungannya,
dari kondisi yang ini, kita cari dulu berapa reaksi A vertikal, berapa reaksi B vertikal, dan berapa reaksi A horizontal. Reaksi A vertikal ya sama dengan kondisi yang ada. Karena kita menghitung melalui sigma momen MB, berarti semua gaya dikumpulkan di tumpuan B. RAV tetap sama pergerakannya, berarti ada A1, RAV dikalikan A1 tambah A2 tambah A3. Ini jarak ya. A1 tambah A2 tambah A3. Kemudian apalagi yang terkait dengan elemen bidang secara vertikal yang bekerja, yaitu P2. P2 ini 2 ton ya, vertikalnya ya. Maka diambil jaraknya A4. Ya, P2 A4. Kemudian P3 A3. P3 ini berarti kita gunakan jaraknya A3 karena ketumpuan B ya searah berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Yang ini searah berlawanan jarum jam, yang ini searah jarum jam, maka positif. Ini positif dan ini negatif. Kemudian ada P1. P1 ini dia ya. P1 sama dengan 1 ton. Jaraknya ke tumpuan B ada A2 dan ada A3. Maka di sini dia berputaran arahnya berlawanan arah jarum jam, maka di sini akan bernilai negatif. Ini dia, A2 dan A3 sama dengan 0. Kita cari, kita hitung, maka RAV-nya sama dengan 1 ton. Untuk di RAV sama dengan 1 ton. Kemudian kita cari di sigma momen A. Sigma momen A berarti ada RBV dengan jarak A1, A2, A3 akan kita kalikan. Berarti dia berlawanan arah negatif. Negatif RBV ini dia, ya. Kemudian ada P3, P3 dia positif karena searah, jaraknya A1 dan A2, A1 dan A2. Kemudian ada P1 dengan jarak A1 searah, P2 tetap searah ya, perputarannya begini dengan diambil nilainya A4 ya. Ini dia A4. Dilihat hasilnya yaitu totalnya sama dengan 3 ton. Kita kontrol terhadap sigma vertikal. Sigma vertikal berarti semua gaya-gaya yang tegak lurus secara vertikal. Yaitu ada P3, ada P1, kemudian ada RAV dan RBV. Apakah hasilnya sama dengan 0? RAV tadi 1, RBV tadi ada 3, kemudian P1 yang vertikal, ini dia vertikal 1, dan P3. P2 tidak termasuk karena ini termasuk wilayah horizontal. Ya. Tetapi dalam perhitungan sigma momen, dia akan masuk karena dia tegak lurus bidangnya ada dan jaraknya ada. Ya. Seperti biasa kita perhitungkan untuk sigma momen. Baik, kemudian sudah kita kontrol, dapatlah nilai yang sama dengan 0, berarti RAV dan RBV kita sudah oke. Selanjutnya, kita kontrol melalui RAH, ya, sigma fx. Sigma fx berarti, atau sigma h atau sigma fx ya, sama dengan RAH tambah P2. Saya buat seperti ini, ya berarti dia arah RAH dan P2 sama-sama positif. Hasilnya negatif P2. Ya, totalnya RAH sama dengan 2 ton, tetapi arahnya kita ubah. Ya, arahnya kita ubah. Kalau ini arahnya sudah betul positif, tetapi yang ini arahnya dia keluar bidang. Baik, kemudian baru kita menghitung berapa nilai yang ada pada rangka batang yang telah diberi beban ini gitu. Ya. Ada pertama kita ambil per join ya, titik buhul A. Titik buhul A berarti ini. Ya, titik buhul A berarti ini ada elemen 2 dan ada elemen 7, batang 2 dan batang 7, atau saya sebut S2 dan S7. Titik buhul A, bagaimana cara mencarinya? S2 dan S7. Sudut yang kita bentuk di sini 45 ya. Karena apa? Karena kalau bisa kita hitung, ini 2 meter, ini 2 meter, maka dia segitiganya sama sisi ya, semua sisi. Berarti totalnya itu sudutnya dibentuknya ini 45, ini 45, yang ini 90 ya. Berarti 180. Maka ini 45 terbitnya. Di sini kita cari dulu perhitungan untuk sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Ya, sigma FY sama dengan 0. Berarti semua gaya-gaya batang yang ada itu kita hitung ke sumbu tegak atau sumbu vertikal. Ya, arah Y. Bukan arah absis, tetapi arah ordinatnya Y. Berarti yang ada S2 sin 45. Ya, S2 sin 45. Karena apa? Karena dia menuju ke sumbu Y, tegak lurusnya. Sin 45. Ya.
sekali lagi mengenai masalah sin dan cos bisa dilihat MACTEC 1 yang mana mengapa di sumbu FY ini menjadi sin ya, mengapa di sumbu X menjadi cos gitu nantinya. Itu bisa diulang lagi untuk di MACTEC 1-nya. S2 sin 45 ditambahkan RAV ya, sama dengan 0. S2 itu dia sin 45 yang arahnya tegak lurus bidang. Kemudian RAV tegak lurus bidang sama-sama menuju ke atas, karena panah ini kalau kita buat seperti ini dia akan menuju ke atas. S2 sin 45, setelah itu dia tegak lurus bidang ke atas, dan yang ini RAV tegak lurus bidang ke atas. S2 sin 45 nilainya S2 sama dengan sin 45 0,707 ya, ditambahkan 1. 1 itu dari mana? Dari nilai RAV ya, sama dengan 0. Maka S2 sama dengan negatif 1 karena pindah ke sama dengan 0, negatif 1 dibagikan dari 0,707 ini perkalian, maka dia akan menjadi pembagi, nilai totalnya negatif 1,41. Ini kondisinya negatif, maka dia kondisi tekan. Ya, jadi S2-nya kondisi tekan. Kemudian sigma fx sama dengan 0, ya berarti yang akan kita cari yaitu yang keluar, yaitu S7. Dengan sesuai syarat tadi, yaitu 2 batang maksimal yang belum diketahui. 2 batangnya itu berarti S2 dan S7, berarti ada 2 batang, tidak melebihi 2 batang. Ya. Untuk sumbu X, berarti yang bekerja yaitu RAH, ya, RAH, S7, S7, ya. Kemudian S2 cos. Tadi di sini sin, di sini dia cos. Ke arah sumbu ordinat, ya sumbu X dia menjadi cos. Maka RAH karena tadi hasil perhitungan kita dia keluar bidang, maka di sini saya asumsikan negatif kalau dia ke kiri negatif ya. Kemudian S7-nya perlawanan dari kondisi RAH, maka dia pasti positif. S2 jatuhnya kan begini, arah panahnya sama dengan S7, maka dia positif juga. Maka S7 dapat RAH sudah kita ketahui nilainya tadi 2 ton dari hasil perhitungan yang pertama, reaksi A horizontal. Kemudian S2 cos 45, S2-nya sudah kita ketahui nilainya 1,41, negatif, ya pasang negatif di sini. Kemudian dikalikan cos 45. Cos 45 tadi karena saya bilang tadi dia bertumpu kepada sumbu ordinatnya dan mendapatkan hasil nilai cos. Ya, 45 sama dengan 0. Sekali lagi jangan salah dalam mana sin, mana cos. Coba dilihat lagi MACTEC 1, mekanika teknik 1-nya. Kemudian S7 sama dengan 2 tambah ya 2, karena ini negatif 2 tadi berpindah ke sama dengan 0 maka menjadi positif. Kemudian ini negatif maka berpindah akan menjadi positif. Totalnya 2,997, kondisinya kondisi tarik ya, karena nilainya positif. Itu untuk titik buhul A sudah diketahui S2 dan S7. Kemudian titik buhul E, ya ini titik buhul E. Kalau kita lihat di sini nantinya yang ini titik buhul E, berarti P2-nya sudah ada, S2-nya sudah diketahui, yang belum diketahui yaitu batang S1, kemudian batang S3. Berarti ada 2 yang belum diketahui, berarti kita bisa selesaikan. Ya. Pak, mengapa tidak ke batang, ke join C? Gitu. Join C bisa kita lihat, S7-nya sudah diketahui, S3 belum, S4 belum, S8 belum. Berarti ada 3 batang yang tidak diketahui. Maka kita harus menyelesaikan yang 2 batang dulu, supaya nanti pada saat kita menyelesaikan join E, S3-nya sudah diketahui, maka kita baru bisa mengerjakan di join C. Karena apa? S3 sudah diketahui, S7 sudah diketahui, S4 dan S8 yang akan kita cari. Nah, jadi caranya kita kerjakan dulu yang 2 yang masih 2 maksimal yang tidak diketahui. Berarti join E. Join E berarti sigma FY, tadi dapat kita potong gambarnya. Nah, ini dia ya. Asumsi saya semua reaksi yang ada itu saya keluarkan dari titik bidangnya. Ya. Ini saya keluarkan dari titik bidang, ini keluar titik bidang, ini keluar titik bidang. Jadi tidak menuju. Tetapi kecuali beban luarnya itu ya P1, P2, P3. Kalau dia menuju titik bidang disesuaikan dengan gambar rencananya, gambar yang telah direncanakan. Tapi kalau rangka batang itu saya buat keluar asumsinya semua. Jadi titik buhul E di sini S2, S3 dan S1 ya. Berarti sigma FY berarti semua batang yang bekerja pada sumbu Y
Ya, sumbu Y berarti tegak lurus bidang yang ini. Berarti yang kita lihat itu S3, kemudian S2. S2-nya kondisinya FY ya. FY berarti sin, oh, sorry. Ini cos terbalik. Ini sin untuk di sumbu Y. Ini sin, ini cos. Karena nilai sin dan cosnya sama, jadi tidak begitu bermasalah. Tetapi kalau jumlah dia bukan sudut istimewa, maka akan bermasalah. Di luar 45 derajat pun akan ada perbedaan. Coba lihat nanti sin 30 misalnya, ataupun sin 60 dengan cos 60 itu kan berbeda. Nanti akan terjadi permasalahan. Kalau 45 dia masih sama nilainya 0,707, nggak ada masalah. Berarti sin S2 untuk sumbu Y, berarti sumbu Y yang ini kita gunakan S2 sin 45 ya, karena dia kita putar kemari. S2 sin 45. Kemudian apa saja lagi? S3. S3 ini. Ya, S3 ini. Tadi sudah kita ketahui kondisinya negatif, saya buat negatif dulu ya. Negatif keluar bidang ya, keluar bidang saya buat negatif. Negatif S2 sin 45 kurang S3. Walaupun nanti kita buat di sini positif, dia akan menghasilkan nilai yang sama juga gitu. Nggak ada masalah. Saya asumsikan dia negatif S2 sin 45, negatif S3, berarti negatif 1,41 dari S2. S2 kita ketahui tadi negatif 1,41, maka negatif ini tidak boleh hilang. Kemudian negatif jumpa negatif positif dikalikan 0,707 dikurangkan S3. S3 pindah ke belakang, maka nilainya akan menjadi positif di sini. Ya, negatifnya hilang, S3 jadi di sini pun tadi negatif kali negatif positif, maka kondisinya kondisi tarik untuk S3. Kemudian sumbu fx untuk S1 ya, S1 mencari, berarti kita kan sudah menguraikan kondisi Y dan kondisi X. Kondisi X berarti negatif S2 cos 45 ini, mengapa cos? Arahnya kemari saya buat ya, saya misal begini. Ini dia cos ya, karena berhadapan dengan sumbu bidang, sudut bidang, maka dia nilainya pasti cos. Negatif S2 cos 45 ya kemari. Karena yang satu itu S2-nya arahnya ke kiri dan S1 arahnya ke kanan, maka S1 arahnya positif mengikuti arah dari P2. Karena S2 arahnya ke kiri, P2 arah ke kanan, S1 arahnya ke kanan, maka S1 dan P2 itu positif. Ya, asumsi saya seperti itu saya buat. Maka negatif dari S2, S2 kita ketahui tadi nilainya negatif, ini dia, negatif 1,41, maka negatif jumpa negatif. Ya, positif dikalikan 0,707 tambah 2 dari P2, nih. Kemudian tambah S1. S1 kita pindahkan kemari jadi negatif. Maka negatifnya S1 akan pindah kepada nilai yang kita jumlahkan ini. Dapatnya 2,997 ton. Kondisinya tekan. Ya, kondisi tekan. Baik, sekarang kita baru bisa pindah ke titik buhul C. Nih. Kenapa? Karena S3 sudah kita jumpai, S7 sudah kita jumpai, berarti ada dua bidang yang belum kita jumpai, yaitu bidang, bukan bidang, batang. Ada batang 4 dan ada batang 8. Ya. Karena maksimum catatannya 2 batang yang tidak diketahui. Titik buhul C kita uraikan menjadi sigma FY dan sigma FX juga. Berarti sigma FY ini deh sudutnya sudut 45 derajat tadi. Berarti sigma FY S4-nya menjadi sin di sini ya terhadap sudut ini. Kemudian S3 yang ada ya. Arah S4 dan S3 sama-sama menuju ke atas, saya asumsikan menjadi positif. Ini positif, positif. Kemudian berlawanan arah dari S4 dan S3 yaitu P1. Karena dia berada pada posisi tegak lurus bidang juga. Walaupun arah jatuh ke bawah, tapi tegak lurus bidang. Sumbu Y, ya sama, bukan tegak lurus bidang, sejajar dengan sumbu Y. Maka P1-nya sama dengan 1 ton, itu negatif. Berarti negatif 1 dari P1 ditambahkan S4 dikalikan sin 45 tambahkan S3. Kita keluarkan dapatnya 0,004. Pada seutuhnya ini nilainya sama dengan 0. Gitu. Ya, lebih kurang sama dengan 0. Ya, tidak begitu besar. Dan pun membuktikan bahwa nilainya memang lebih kurang 0 ton. Ya, lebih kurang 0 ton. Tapi nggak apa-apa, kita harus melihat bagaimana cara kita menghitungnya sehingga dia mempunyai nilai hasil sama dengan 0. Kemudian sigma fx sama dengan 0.
negatif S7, negatif S7 berarti ini mengapa negatif, saya asumsikan ke kiri. Negatif berarti perlawanan dari S7 arah S7, maka dia ke kanan, S8 positif. Kemudian S4 cos itu positif. Ada lagi? Oh, nggak ada. Berarti hanya S4 cos, S8, dan S7 yang berlaku pada sumbu X. Ya, pada sumbu X, maka kita lihat negatif S7 karena berlawanan. Saya buat S8 berlawanan dari S7, ya, kemudian S4 dia positif. Yang tidak diketahui S8 yang akan kita cari gitu. Maka S7 sudah diketahui tadi dari awal. Dari sini ini S7-nya 2,997, tetapi di sini negatif karena permasalahan arah, ya, karena permasalahan arahnya. Kemudian ditambah 0,004 dikali 0,707, maka totalnya 2,994 ton. S8 dia kondisinya tarik. Ya, S8 kondisinya tarik. Baik, kemudian saya lanjutkan. Titik buhul D. Titik buhul D kita lihat yang mana ya. Nah, ini titik buhul D. Yang diketahui ada batang 8, dan yang tidak diketahui ada batang 5 dan batang 9. Dan tanpa ada gangguan dari gaya luar, ya. Gaya luar itu dari P1, P3 ataupun beban-beban lainnya. Maka kalau misalnya pertanyaannya, Pak, kita ngapa nggak pindah ke batang F gitu, ya, sumbu F. Kan sudah diketahui, Pak. Sama-sama 2, ya, sama-sama 2. Ini 2, ini 2. Maka saya ambil yang ini terlebih dahulu, ya. Saya ambil terlebih dahulu, nggak masalah. Kita lihat. Walaupun saya ketahui bahwa ini batangnya sama dengan 0 gitu. Ya. Mana tadi ya? Titik buhul. Ini. Titik buhul D untuk sigma FY S5 sama dengan 0. Batangnya nonaktif. Karena apa? Karena tidak ada gangguan dari gaya luar dan tidak ada gaya-gaya batang yang diagonal yang membantu perkuatan S5. Ya. Artinya yang membantu menambah nilai batang atau nilai gaya dari S5. Maka kita jadikan dia 0. Ya, batang nonaktif karena tidak ada gaya luar yang bekerja. Kemudian sigma Fx, berarti sigma Fx ada 2 batang, S8 dan S9. S8 dia negatif, saya asumsikan S9 dia positif, karena berlawanan dengan arah S8, maka S9 itu sama dengan nilai S8. Sama ya, sama dengan nilai S8, 2,994. Lalu pindah ke titik buhul F tadi, di atas titik buhul D, titik buhul F, ini dia. Kita lihat titik buhul F, sigma Fy dan sigma Fx. Sigma Fy-nya berarti titik buhul F, saya pecah. Di sini kalau sudut 45 cos-nya kemari, karena sudut yang berhadapan ya. 45 yang kemari sudutnya ya. Yang satu tadi sudutnya S4 kan di bawah di sini. Maka dia pakai sudut luar berseberangan 45 ya di sini. Berarti kalau sini 30, di sini 30, di sini 60. Ya, begini maksud saya. Mohon maaf. Karena tadi 45-nya di sini. Ini 45, berarti 45 di sini. Berarti kalau di sini 30, 30-nya tidak di sini lagi. 30-nya di sini. Ya, dia memakai sudut luar berseberangan, tidak sudut dalam berseberangannya. Kondisinya seperti itu. Ya, berarti kalau sini 30, di sini 60, di sini 90. Berarti 30-nya di sini, 60 di sini, 90 di sini. Oke, baik. Kemudian tadi ini dia F ya. Sorry. F. Berarti kalau untuk sumbu Y yang bekerja yaitu P3, S5, kemudian S4, ini dia. Kemudian ada S6. Ya, begitu kan? Karena ini menjadi sin, yang ini menjadi sin, ya. Kemudian yang ini P3 tegak lurus bidang, S5 tegak lurus bidang. S5 kita ketahui tadi batangnya 0, ya, dari awal yang ini. Ini batangnya 0, kain 0. Maka kita lihat P3 asumsinya jatuh begini saya buat positif. Kemudian karena S4 searah P3 maka positif, S5 searah P3 positif, dan S6 searah P3 dia positif. Maka P3 ada 3 ton, tambahkan S4 sin 45 tadi 0,004 dikalikan 0,007, walaupun kecil ya nggak apa-apa gitu. Ditambahkan S5 0, tambah S6
dikalikan 0,707. Berarti S6 yang tidak diketahui dapatlah nilainya negatif 4,24, kondisi tekan. Sekarang kita buktikan apakah S6 ini pada sudut Y, pada sumbu Y dan sumbu X dia akan nilainya sama, ya. Karena dia merupakan metode keseimbangan. Kita lihat sigma fx sama dengan 0. Karena yang tidak diketahui kan tadi, kalau misalnya kita Pak, bagaimana kalau kita cari melalui sumbu X, Pak, untuk X6? Oke, nggak masalah, kita lihat. Ini dia. Pak, bagaimana kalau kita mencari sumbu S6 ini dengan sumbu Y? Ini dia. Karena hasilnya akan sama. Sigma fx sama dengan negatif S1. Ya, ini arah X nih ya, sumbu X. S1, ini dia. Kemudian ada S4, cos. Ya, kemudian S6, cos. Ya, tetapi hanya berbeda arah. Berarti S1 saya anggap negatif, S4 saya anggap negatif, dan S6 saya anggap positif. S6 ini positif, sorry. Ini ada salah. Saya perbaiki terlebih dahulu. Oke, sudah. Negatif S1 berarti negatif S1 kita tahu tadi negatif 2,997, dia negatif. Kemudian S4 cos 45 dia awalnya positif, ini positif dia, tetapi karena arahnya tadi negatif dikalikan cos 45 kemudian 0,07 kemudian ditambahkan S6 dikalikan 0. Yang kita lihat apakah sama dengan kita mencari dengan sumbu Y gitu. Maka S6-nya akan sama, nilainya negatif 4,24 ton dalam kondisi tekan, ya, sama. Maka nilai S6 benar karena dibuktikan dengan dua teori keseimbangan baik di sumbu X dan di sumbu Y. Mendapatkan hasil yang sama yaitu 4,24 ton pada posisi tekan, ya. Tekannya itu maksudnya negatif. Sekarang bagaimana cara membuktikannya juga bahwa S6 tadi dapatnya 4,24 ataupun ya lebih kurang 4,24 dengan kita ambil dari join A. Nah, lab join A pun wajib. Join A, join B. Terakhir ya. Ya, ini. Join B. Di tumpuan roll. Ini sudutnya 45 ya. Ada ya. Oke. RBV. Sip. Kita akan membuktikan dua batang. Karena kita sudah ketahui tadi batang S9 kita hitung sudah, ya. Kemudian S6 kita hitung. Apakah S6 dan S9 ini terbukti perhitungan kita kalau kita masuk dari tumpuan B, ya, dari kondisi roll ini. Titik buhul B, sigma FY sama dengan 0, S6 sin 45. S6 sin 45. Ya, karena sudut yang berhadapannya di sini sudut 45-nya. S6 sin 45, FY ya. Ditambahkan RBV. RBV kita ketahui tadi nilainya 3. Maka S6 dikalikan 0,707 tambah 3 sama dengan 0. Berarti S6 sama dengan negatif 3 bagi 0,707. Negatif 42,3. Negatif 4,23. Oke, lebih kurang sama. 4,24. 4-nya. Ataupun kita buat aja 4,24. Supaya jangan bingung nanti. 4,24. Oke, sip. Kemudian kondisinya kondisi tekan. Sama ya. Oke, baik. Kemudian sigma fx sama dengan 0. S9 yang akan kita cari karena sumbu X yang ada. S9 ditambah S6. S6-nya itu pada posisi cos. Karena sudut yang berhadapannya yang diketahui itu 45 derajat di sini. S6 cos 45 sama dengan 0. Ya, 0. Berarti S9 tambah, tadi kita tahu S6 cos 45, ini dia S6, 4,24. Negatif 4,24. Salah lagi nih. Kita ganti saja. Oke, baik. Negatif 4,24, sorry. Negatif 4,24 ini dia dikalikan cos 45. Ya, cos 45. Maka S9 sama dengan hasil 2,99 ton. Kondisi tarik. S9 kita tadi kita ketahui ini dia 2,99 ton. Ya, berarti nilainya baik dari tumpuan A kita mencari ataupun dari tumpuan B kita cari tadi, maka nilainya wajib sama semua. Baik, itu dia tadi kita menggunakan metode titik buhul atau titik join. Nah, dalam kita menghitung nilai rangka batang yang ada, ya. Baik, kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.